Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dengan Amang Sintu Arionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit anak atau kelima untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Khotbah pada hari ini Amang Sintu ambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat yang kelima. Demikian kesaksian firman Tuhan, nanti ada di sini juga ya. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Adik-adik semua, judul firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini saya ambil judulnya yakni kaya pengetahuan. Adik-adik semua, siapa yang pengen kaya? Ya, angkat tangan. Ya, semua orang pengen kaya dalam segala hal juga pengen kaya, tidak hanya sekedar kaya di harta, kaya di pengetahuan, tapi dalam segala hal kita pengen kaya ya adik-adik. Tapi ketika kita memiliki segala sesuatu, ketika orang tua kita memiliki segala sesuatu atau kelebihan, ada yang perlu diingatkan dari nas firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak yang namanya tanaman padi? Ya, ada yang tahu tanaman padi? Ya, padi ya. Yang kemudian dikelola menjadi beras menjadi nasi yang kita konsumsi setiap hari. Nah, tanaman padi ini ketika dia ditanam, maka dia akan bertumbuh menjadi lebat, dan akhirnya ketika dia sudah berbuah, ada bulir padinya, ada isinya, maka tanaman tersebut akan menunduk ya, karena sudah berisi. Banyak orang menganalogikan kepintaran, kehebatan, kelebihan, segala sesuatu itu menggunakan ilmu padi. Ya, ada yang berkata, belajarlah dari padi, semakin berisi dia semakin menunduk, bukan semakin berisi dia semakin sombong. Enggak, dia berdiriin tidak, tetapi dia akan terus menunduk ya, semakin berisi dia akan terus menunduk. Demikian pula kita adik-adik, seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus dalam nats ini, bagaimana dikatakan sebab di dalam apa? Di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita dikatakan kita orang-orang yang ada di dalam Yesus, ngapain kita? Telah menjadi kaya dalam segala hal, hikmat, perkataan, ya dikatakan di sini hikmat, perkataan, dan segala macam pengetahuan. Semuanya semuanya berasal daripada Tuhan. Kita ingat sosok dalam tokoh Alkitab yakni Daniel, Salomo, Yusuf. Mereka adalah orang-orang yang berhikmat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, banyak pengetahuan. Berasal dari mana pengetahuan mereka? Selain dari dirinya, ada pemberian, ada pertolongan Tuhan di dalamnya yang memberikan mereka menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang bijaksana. Bahkan kalau mereka pun bisa mengartikan mimpi, Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun, demikian pula Daniel, maka itu semua karena Tuhan yang menolong mereka, yang memberikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran. Dan mereka tidak menjadi sombong, melainkan tetap rendah hati, tetap mengandalkan Tuhan, dan berbagi dari ilmu yang mereka dapatkan. Karena itu adik-adik, mari dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini, yang telah mengajarkan kita untuk kita yang pintar, adik-adik yang pintar. Siapa yang juara satu sini? Yang juara satu? Ya, terima kasih. Adik-adik yang pintar, yang biasa juara 1, juara 2, juara 3 kelas. Jangan menyombongkan diri, jangan bilang, bodoh kali kau, bodoh. Ya sekarang ada bahasa anak-anak dikit-dikit bodoh, dikit-dikit bodoh. Jangan. Bahasa itu coba disisihkan. Sama saja itu membuli orang lain, menganggap orang lain lebih rendah dari kita, dan seolah-olah kita merasa paling tinggi, mengatakan orang lain bodoh. Seperti itu ya adik-adik ya. Mang Sintua mau adik-adik ada yang bahasa-bahasa bodoh itu coba di skip lah, jangan dikatakan lagi ya. Ya baik, yang menjadi ayat hafalan firman Tuhan kita pada hari ini, ayat hafalannya tertulis dari Amsal 2 ayat 10, nanti ada di landing text ini juga. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan
jiwamu. Nanti dihafalkan sama orang tuanya ya. Baik, mari adik-adik yang pintar, yang kaya, yang berlebihan dari segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan, tetap rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Shalom.